Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proyek data warehouse kami dengan judul Implementasi Data Warehouse dan Optimasi Query pada Indikator Makro Global menggunakan metodologi Kimball dan Data World Bank WDI 2015 sampai 2023. Pada proyek kali ini, izinkan kami untuk mengenalkan kami masing-masing, diri kami masing-masing. Saya Muhammad Zikri Rudiandra dengan NIM 088 dan rekan saya Gracia Maranatha Sialoha dengan NIM 027 dan rekan saya Asep Septiari Gita Pramesti dengan NIM 171. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Gracia. Oke, kita akan mulai dengan mengambil data. Jadi di sini kita mengambil data mengenai perekonomian secara global, yang dimana memang di saat sekarang tuh seperti dolar juga sudah naik. Jadi kita memang tertarik untuk mengambil ini karena memang saat ini juga permasalahan ekonomi sedang booming ataupun memang sedang dipermasalahkan. Di sini pertama kita ekstrak dulu datanya. Jadi kita staging dulu. Jadi di sini ada data yang kita ambil berdasarkan indikator. Jadi kita ambil data ini dari World Bank yang dimana kita menggunakan API-nya World Bank, tapi yang memang dibuatkan untuk para publik. Nah, di sini kita ada download juga library-nya. Kemudian indikatornya itu yang pertama GDP, jadi nilai total produk domestiknya. Terus kemudian ada inflation, jadi di sini ada tingkat inflasi tahunan yang memang berdasarkan dengan customer price index-nya gitu. Terus ada employment, jadi kayak kita bisa lihat nih persentasenya berapa emang angka kerja yang memang menganggur. Terus kemudian di sini ada kontribusi juga terkait ekspor barang dan jasa terhadap GDP-nya. Terus ada GDP per kapita, jadi kayak di sini kita lihat kita bisa lihat per penduduknya gimana. Terus ada foreign direct investment itu kayak investasi asing langsung yang memang masuk ke negara. Yang terakhir itu adalah Central Gov Debt. Itu adalah sebuah total utang pemerintah pusat yang dibandingkan dengan GDP-nya. Kita buat simulasi periodiknya. Yang pertama di batch pertama itu kita ambil start dari 2015 sampai 2017. Jadi kita ambil per 2 tahun. Kemudian batch 2-nya itu ada 18 sampai 20 dan batch 3-nya ada 21 sampai 23. Nah, ini untuk URL API-nya. URL linknya juga, terus ada outputnya juga. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat untuk datanya sendiri nanti akan diimport dengan format data JSON untuk data yang batch-nya yang udah kita ambil berdasarkan indikatornya. Kemudian nanti akan juga disimpan metadata. Jadi kayak penjelasan ataupun variabel lebih lanjut yang memang bisa melengkapi adanya indikator pada ekonomi. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini bisa ngeliat kita ambil sudah diambil sekitar 783 per variabelnya dan kita mendapatkan barisnya sekitar 5.481. Nah, ini berbentuk JSON, ini batch pertama, kemudian ini batch kedua, sama juga dia 5.481, batch 3 juga sama, dan setelah diringkas itu bahwa totalnya itu ada sekitar 16.000 dan jumlah negaranya itu ada 261 dan jumlah indikatornya tadi ada 7. Terus ini per batchnya, distribusinya. Terus kita bisa ngeliat juga ada missing value atau tidak. Kan setelah itu data tersebut setiap batch itu akan digabung menjadi satu, batch pertama sampai batch ketiga. Kemudian kita juga bisa ngeliat nih metadatanya juga. Jadi kita ngambil memang metadatanya dengan jumlah negara. Jadi kita lihat juga ada country ID 2 sama yang country ID 3. Jadi kayak ID 2 itu yang ada dua hurufnya untuk negaranya jadi singkatan. Nah, seperti ini. AW, AF, kalau yang ID 3 itu ABW, AFG di Afghanistan kayak gitu. Nah, di sini sudah terlihat regionnya. Nah, data ini, metadata ini akan di-save menggunakan format CSV dan setelah itu akan langsung masuk ke dalam transformasi. Oke, kita lanjut ke dalam proses transfernya. Jadi di sini transformnya itu kita akan gabungkan data CSV sama JSON yang tadi jadi satu file. Oke, bisa ke bawah. Jadi nanti primary key-nya itu adalah dari ID-nya itu sendiri. Nah, kalian kan country ID-nya udah sama. Terus ini ada country name-nya, indikatornya, terus value, unit, of status, batch, dan ada tanggalnya. Di sini kita bisa langsung ubah, udah diubah ke dalam CSV. Kemudian kita inisialisasi juga untuk datanya, dan kita bisa langsung baca. Nah, kemudian setelah diinisialisasi dan dibaca, kita bisa ngeliat nih apa aja infonya. Ada berapa baris juga, gitu. Bisa terlihat juga di sini. Setelah itu kita akan melihat apakah ada missing value. Oh, ternyata dari dua file itu ada missing value-nya. Di value, unit, sama of status. Nah, kemudian ke bawah lagi. Nah, ternyata di unit sama of status itu kosong kan tadi yang awalnya. Cuman karena emang dia bentuknya sering, jadi dia keisinya bukan nol gitu. Jadi masih ada isinya meskipun kosong gitu. Nah, terus kemudian kita cek duplikatnya ternyata tidak ada. Dan lanjut ini ada jumlah negara uniknya, rentan tahunnya bisa juga dilihat. Terus kemudian ada distribusinya juga bagaimana untuk income group sama regionnya. Nah, dan sini juga ada cek negara non.
Karif. Jadi di sini tuh negara-negara yang memang tidak banyak memberitahukan informasinya gitu. Jadi kita labelkan dengan non-klasif gitu. Nah, di sini ada transfernya juga udah. Kita bisa ngelihat kolom yang tersisa, terus kita clean dulu, kita ubah. Di sini ada yang namanya ekstrak, ekstrak add kan, di situ ke atas atas bentar. Nah, di ekstrak add itu kita ubah dari objek jadi datetime supaya lebih terlihat untuk waktunya sendiri. Terus kita bisa lihat sebarannya bagaimana ke bawah. Terus kita joinin dulu nih DF country-nya yang tadi yang udah kita gabungin, dan ternyata kita dapat sekitar 604 16.443, tetapi kalau itu sekitar 12. Oke, lanjut. Nah, ini jumlah data ataupun jumlah nama country yang memang tidak sesuai sama ID-nya. Jadi kan tadi ada ID primary key-nya. Nah, ada sekitar 44 jumlah data yang memang dia tidak match gitu. Lanjut lagi, ini filter negaranya. Setelah sebelumnya kan negara filternya ada 16.000. Nah, setelah kita filter, terus kita hapus negara yang memang bukan, itu ada sekitar 2.000 jadi 13.000. Terus ada tambah kolom dekade, jadi supaya kita bisa lebih mempermudah untuk menghitungnya tiap per dekadenya. Terus di sini kita bisa melihat setelah sudah bersih, kita bisa langsung cleaning seperti itu. Akan dilanjutkan oleh partner saya, Astrid. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan proses penyimpanan data hasil ETL ke dalam database cloud-nya. Di sini itu kami menggunakan Supabase untuk host atau cloud-nya. Di sini itu setelah data indikator ekonomi itu berhasil dibersihkan, kami itu membentuk struktur star skemanya seperti ini ke dalam Supabase-nya. Nah, di sini udah terbentuk star skemanya yang setelah dibentuk. Nah, di sini itu menunjukkan di sini selanjutnya itu langsung saja ke koneksi Supabase atau Postgres-nya. Di sini itu menggunakan menghubungkan dengan dua koneksi database, yaitu yang pertama Engine Direct atau Crane Engine. Di sini itu menggunakan port 5432. Nah, di sini itu untuk menjalankan perintah yang berhubungan dengan struktur database seperti membuat tabel, menghapus tabel, dan juga membuat view. Nah, yang kedua itu engine kedua, yakni Puller, menggunakan port 6543. Di sini itu untuk insert data. Di sini itu digunakan karena lebih efisien dalam menangani banyak transaksi secara bersamaan. Nah, kenapa pemisahan koneksi ini itu bertujuan agar proses pembuatan struktur database dan proses pengisian data dapat berjalan secara lebih optimal. Nah, next. Di sini, sebelum membuat tabel, kami itu mengaktifkan beberapa extension PostgreSQL yang dibutuhkan untuk optimasi database-nya. Di sini ada pgtrgm, pgstat statement. PGTRGM ini yang berfungsi untuk mendukung pencarian teks secara lebih cepat dan juga fleksibel. Untuk pgstat statement, ya, yang berfungsi untuk membantu monitoring performa query yang dijalankan untuk database-nya. Di sini terlihat bahwa ini tadi sudah terhubung kepada Postgres-nya dan juga pgtrgm dan pgstat-nya sudah aktif. Nah, setelah itu, pada tahap ini, itu kami membangun struktur data warehouse berdasarkan star skemanya yang sudah kami bangun atau kami rancang sebelumnya. Nah, di sini itu terdapat tiga tabel dimensi, yakni yang pertama ada dim time, dim country, dim indikator, dan juga fake ekonomi. Nah, kita langsung masuk ke Supabase-nya. Nah, terlihat di sini itu eh, ada tiga, yakni dim time, dim indikator, fake ekonomi, dan juga dim country. Fake ekonomi itu yang indikatornya itu nilainya itu keseluruhan. Jadi dia ada di utama, tempatnya ada di tengah seperti itu. Nah, hal yang menarik pada tabel fake ekonomi ini itu penggunaannya itu menggunakan partitioning. Tabel fakta ini tuh dibagi menjadi tiga lagi, yaitu batch 1, batch 2, dan batch 3. Seperti ini. Nah, ini terdapat ada tabel fact ekonomi batch 1, batch 2, dan juga batch 3. Nah, tujuan ini untuk mensimulasikan proses ETL bertahap seperti yang umum digunakan pada data warehouse di dunia yang sekarang. Dengan adanya partisi ini, itu proses penyimpanan maupun pengambilan data dapat menjadi lebih efisien dan juga database itu hanya membaca partisi yang relevan, bukan korelasi atau keseluruhan tabelnya. Nah, setelah struktur database dilihat, pertama itu kami mengisi tabel dimensi terlebih dahulu, yaitu dim time, dim country, dan dim indikator. Nah, proses insert itu dilakukan menggunakan fungsinya. Selanjutnya dilakukan pengisian tabel fakta. Nih, kita bisa melihat view kolom tabel fakta yang pertama. Nih, terdapat fact ID, country, indikator, time, value, batch, extract. Untuk fact ekonominya itu sebenarnya sama aja isinya, tapi kita cuman batch-nya itu dibagi menjadi tiga saja.
Nah, di sini tuh terlihat bahwa masih banyak, di sini tuh datanya sangat banyak sekali sampai ada 3 batch. Nah, setelah data berhasil dimasukkan ke database semuanya dari DIM, DIM country, DIM time, fact economy, DIM terus ada fact economy tadi dibagi menjadi 3 batch. Kami itu menggunakan tahap berikutnya yaitu optimasi performa query itu menggunakan indeks. Di sini itu indeks itu dapat dilogikain seperti daftar isi pada buku. Nah, tanpa indeks itu database itu harus membaca seluruh isi tabel menemukan data yang dicari sedangkan indeks itu database-nya itu dapat menuju lokasi data yang dibutuhkan. Nah, ini kami membangun indeksnya itu pada Jupyter yang kami telah buat nih seperti ini. Nah, ini tuh kami membangun ada ya ini ada yang pertama indeks fact country, indeks fact indikator, indeks fact time, batch indikator. Nah, kayak gini. Nah, pada proyek ini tuh kolom yang sering digunakan itu salah satunya ada country, indikator, time, batch, dan di sini kami menambahkan indikator TRGM atau GIN dan country TRGM untuk kolom nama negara dan juga nama indikator agar proses pencarian teksnya itu menjadi lebih cepat dan juga lebih efisien. Nah, selain indeks, kami itu juga menggunakan materialist view atau MV. Kami singkat sebagai teknik optimasi query-nya. Nah, di MV ini itu merupakan hasil query yang sudah dihitung sebelumnya dan juga disimpan secara fisik di database-nya. Nah, dengan demikian itu ketika pengguna nantinya itu melakukan query yang sama, database-nya itu nggak perlu menghitung ulang dari awal lagi. Kami di sini membuat create MV-nya itu ada dua, yakni yang pertama ada MV Regional Yearly dan MV Income Decade. Langsung kita lihat di tabelnya. Nah, di sini itu untuk MV income dekatnya itu digunakan untuk melihat tren indikator ekonominya. Di sini itu berdasarkan kelompok pendapatan negara dan juga periode dekadenya. Seperti ini. Isinya ada dekade, income, indikator, data point, average, max, dan minimal value-nya. Kalau semisal isinya untuk MV Regional Yearly, ini itu untuk menyimpan hasil agregasi indikator ekonomi berdasarkan region atau tahunnya. Di sini tuh meliputi rata-rata, ini misalnya rata-rata, rata-rata, meliputi minimum maksimum, standar deviasi, seperti itu. Ini bisa kita lihat. Nah, selanjutnya sebelum data warehouse itu digunakan untuk analisis dan juga proses verifikasi selanjutnya, hasil yang diperoleh itu menunjukkan datanya itu berhasil masuk ke database tanpa kehilangan record sehingga proses ETL-nya itu dikatakan berhasil. Di sini itu sudah dilihatkan ada downtime, deep country, deep indikator, fact ekonomi, dan lain yang sebagainya. Nah, kami di sini itu tahap terakhir ada melakukan pengujian performa untuk melihat efektivitas optimasi yang kami gunakan atau kami terapkan. Nah, pada pengujian ini kami membandingkan dua jenis query, yaitu tanpa MV atau yang pertama itu query pertama menggunakan join langsung ke tabel fakta dan tabel dimensi. Sedangkan query yang kedua itu menggunakan MV atau materialist view yang sudah disiapkan sebelumnya. Nah, masing-masing query ini itu nanti dilakukan sebanyak 3 kali eksekusi. Kemudian dihitung rata-rata waktunya eksekusinya. Nah, di sini kami memvisualisasikan benchmarknya. Di sini juga terlihat udah ada hasilnya, tapi kami memvisualisasikan juga. Nah, berdasarkan hasil benchmark yang terlihat, itu bahwa query yang menggunakan MV, itu terlihat bahwa waktu eksekusinya itu jauh lebih cepat, sebesar 167,8 ms, yang diterapkan berhasil meningkatkan performa data warehouse dan membuat proses analisis menjadi lebih efisien dibanding menggunakan raw join. Next, akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, pada tahap ini itu kita ngebangun pembuatan session Authority sebagai proses analisis OLAP dan visualisasi datanya, dan kita ngaktifin Authority-nya dan juga kita ngebuat Authority dashboard-nya dengan link localhost 9090. Dan selanjutnya kita muat tabel data warehouse yang sudah dibuat tadi, kita load tabelnya ke Authority, di mana di sini kita tabel faktanya. Kayak di sini kita pada tahap ini kita selanjutnya itu kita ngelakuin em, hubungan memuat data dari data warehouse tadi, hasil tabelnya itu dari tabel fakta sampai tabel dimensi kita masukin ke Authority dashboardnya. Selanjutnya kita buat juga join table dan pembuatan cube, di mana di sini itu kita hubungin antara tabel fakta sama tabel dimensi. Oke, di sini itu tahap ini kita buat menghubungin antara tabel fakta sama dimensi, dan juga kita ngebuat pembuatan cube, di mana di sini itu kita
menghubungkan antara dimensi negara, waktu, dan indikator ekonomi dengan tabel fakta. Di mana juga di hubungannya itu ada di dimensi dari ID, time, sama indikator. Selanjutnya kita ngebuat cube di mana di sini itu kita untuk ngelakuin analisis data dari sudut seperti wilayah, tahun, kelompok pendapatan income group, atau dari indikator ekonomi. Lalu kita tambahkan juga seperti average value, rata-rata, total next di bawahnya. Kita lakukan measure di average value, total value, max, min, dan standar deviasi. Oke, next itu ada pivot table di mana ini merupakan rata-rata indikator dari seluruh indikator per wilayah dan per tahunnya bagaimana. Next, selanjutnya itu di query 1 itu drill down, di mana di query ini kita gunain operasi OLAP drill down untuk melihat rata-rata eh, GDP secara lebih rinci berdasarkan wilayah dan tahun pengamatannya di tahun 2015 sampai tahun 2023. Hasilnya ini nunjukin kalau North Amerika ini memiliki rata-rata yang di hasil ini kita ngelihat kalau East Asia dan Sub-Saharan Afrika ini memiliki perbedaan average value. Selanjutnya itu di query kedua yaitu di row up income group per dekade, di mana di sini itu merupakan ya. Oke, di sini itu merupakan selanjutnya adalah query kedua yaitu di mana inflasi berdasarkan income group, di mana di sini kita bisa lihat per dekadenya itu antar income group memiliki hasil berbeda-beda. Oke, selanjutnya di slide inflasi di query ketiga merupakan ini untuk memfokusin kita kepada analisis indikator inflasi pada setiap wilayah itu seperti apa. Selanjutnya di DICE itu pengangguran negara high income atau pendapatan tinggi dengan dari tahun 2019 sampai 2023 yaitu 5 tahun di masa pemulihan dan pas COVID-19. Di sini juga kita bisa lihat average value, standar, dan min max dari masing-masing wilayah. Oke, selanjutnya di query kelima yaitu GDP per batch, di mana kita sudah membuat 3 batch. Di sini kita melihat bagaimana rata-rata em, GDP, peningkatan GDP dari setiap batch di setiap wilayah. Oke, selanjutnya di terakhir yaitu kita melihat hutang pemerintah dari setiap setiap wilayah per tahunnya itu bagaimana. Ini kita menganalisis rata-rata hutang pemerintah berdasarkan wilayah dan tahun. Oke, selanjutnya itu adalah merupakan atau tidak dashboard. Oke, pada gambar selanjutnya ini merupakan hasil visualisasi dari query pertama di mana nunjukin GDP, tren GDP bagi berbagai wilayah dunia selama 2015 sampai 2023. Di sini, sorry, sorry, sorry. Oke, selanjutnya itu ini merupakan visualisasi dari query pertama yaitu tren GDP wilayah per tahun. Di sini bisa dilihat bahwa North America itu memiliki GDP tertinggi dengan dia terus meningkat, terutama setelah tahun 2021 dia dia itu stabil meningkat hingga sampai ke 16.000 billion. Dibandingkan wilayah-wilayah lain, North America ini lebih dominan untuk di tren GDP per wilayahnya. Oke, next yaitu pada gambar 15 itu merupakan gambar dari hasil dari query 2 di mana bisa dilihat bahwa pada dekade 2010 dan 2020 kita bisa lihat kalau unclassified itu atau negara yang nggak mengklasifikasi rata-rata inflasinya itu bisa dilihat kalau nggak ter nggak yang tidak ter yang tidak oh my gosh. Oke, santai. Oke, selanjutnya di sini kita bisa lihat untuk visualisasi pada query kedua, rata-rata inflasi pada kelompok pendapatan tahun 2010 dan tahun 2020, di mana di sini bisa dilihat kalau kelompok pendapatan yang not classified atau nggak terklasifikasi itu lebih tinggi dibanding kelompok pendapatan yang lainnya. Namun dengan seiring berjalannya waktu tahun 2020, hal ini sudah lebih balance, di mana banyak negara yang sudah mengklasifikasi kelompok pendapatannya dan inflasinya. Oke, selanjutnya itu di gambar selanjutnya itu merupakan hasil visualisasi dari kuery ketiga, di mana ini merupakan rata-rata inflasi per wilayah selama tahun 2015 sampai tahun 2023. Di sini kita bisa lihat kalau Sub-Saharan Afrika dan Middle East, Sub-Saharan Afrika yang warnanya ungu dan warna di Middle East itu memiliki tingkat inflasi tertinggi dibanding wilayah lainnya. Awalnya didominasi oleh Sub-Saharan, namun pada penghujung tahun di tahun 2023 itu didominasi oleh Middle East, North Africa, Afghanistan, Pakistan. Ya, inflasinya didominasi oleh Middle East, North Africa, Afghanistan, dan Pakistan. Oke, selanjutnya di gambar selanjutnya itu merupakan visualisasi dari query keempat, di mana itu merupakan tren pengangguran dari kota berpenghasilan tinggi. Di sini kita lihat dari masa pandemi sampai pasca pemulihan pandemi tahun 2023, kita bisa lihat kalau pengangguran itu
meningkat secara serentak pada tahun 2020. Akibat ini dialasankan oleh pandemi COVID-19, terutama di Latin Amerika dan Karibia, di mana dia ini stabil di yang paling tertinggi wilayahnya yang memiliki tren pengangguran, tetapi dari kota yang berpenghasilan tinggi. Oke, next, selanjutnya itu merupakan gambar perbandingan rata-rata GDP per batch, di mana kita sudah membuat 3 batch sebelumnya. Di sini kita bisa lihat kalau North Amerika itu stabil menjadi wilayah dengan GDP tertinggi pada seluruh batchnya, dan Sub-Saharan Afrika menjadi wilayah dengan GDP terendah pada setiap batch. Oke, selanjutnya itu yang terakhir adalah gambar 19, yaitu gambar hutang pemerintah, di mana di sini merupakan visualisasi dari query ke-6. Kita bisa lihat kalau hutang pemerintah itu meningkat secara seluruhnya di seluruh wilayah pada tahun 2020, setelah tahun 2020, di mana ini terjadi karena banyak negara yang menambah pengeluaran untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi. Beberapa wilayah ini juga masih memiliki tingkat hutang yang cukup tinggi pada tahun 2023. Oke, selanjutnya untuk kesimpulan pada proyek kali ini, itu secara keseluruhan proyek data warehouse ini berhasil mengintegrasikan data set ekonomi makro World Bank WDI dan mendukung analisis menggunakan OLAP. Hasil analisis ini menunjukkan adanya perbedaan kondisi ekonomi antar wilayah serta dampak pandemi COVID-19 terhadap GDP, inflasi, pengangguran, hutang pemerintah, dan lain-lain. Dashboard yang dibuat juga dihasilkan memudahkan proses. Dari hasil tersebut, dashboard yang dihasilkan ini memudahkan proses analisis dan pengambilan keputusan berbasis data. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.